Halo Sias, kita berjumpa lagi di chapter 2 dari buku Ratma dan Jun. Jadi di minggu ini saya akan mereview, membahas chapter 2 yang berjudul Business Processes dan Data di SIA. Oke, kita mulai ke next slide. Nah, ini ada di buku juga. Sias bisa buka bukunya Rama dan Jones. Di halaman 21 itu ada learning objektif, tujuan pembelajaran. Nah, untuk chapter 2 bagian 1 ini saya akan membahas tentang siklus transaksi dan cara mengidentifikasi kejadian. Nanti pada hari ini ada tugas tentang identifikasi kejadian yang dikumpulkan minggu depan. Oke, saya lanjut lagi untuk bagian yang pertama dari learning objektif, yaitu siklus transaksi. Nah, seperti yang dibahas di chapter sebelumnya, peran akuntan di SIA itu ada beberapa ya, mulai user, manager, evaluator, desainer, dan penyedia jasa. Nah, yang ditekankan di sini untuk bab berikutnya itu adalah peran akuntan sebagai evaluator dan desainer, di mana kita mau mengevaluasi suatu sistem sehingga perlu mengenal proses bisnis dari perusahaan itu sendiri dan sistem yang berlaku. Juga untuk desainer, untuk mendesain suatu sistem otomatis kita harus mengenal dengan baik proses bisnis itu, karena walaupun misalnya itu adalah sesama restoran, yang saya pernah bilang restoran itu ada yang bayar dulu baru makan, kayak di KFC ya, ada yang makan dulu baru bayar juga ada. Terus sistem cara pesannya pun ada yang ngambil sendiri, kayak buffet ya, sekenyangnya, ada yang dihitung per porsi. Nah, macam-macam. Makanya kita harus mengenal proses bisnis dari perusahaan itu kalau kita mau mengevaluasi atau mau mendesain. Jadi sekali lagi penting untuk mengetahui bisnis proses. Nah, nanti Sias kalau ada tugas ataupun nanti kerja ataupun ujian, harus dibaca soal itu sampai habis atau harus dikenali perusahaan itu dengan baik supaya benar-benar tahu bisnis prosesnya. Dia jual kredit atau jual kredit dan tunai. Nah, itu semua harus diketahui secara menyeluruh. Dan bukan hanya mengetahui proses bisnisnya, seperti topik hari ini juga dari minggu ini, kita juga harus mengetahui bagaimana data itu diorganize, mulai didapat, diproses, dan disimpan, juga diproses untuk menghasilkan informasi yang berguna. Nah, untuk bagaimana data itu akan dibahas pertemuan berikutnya, yaitu chapter 2 bagian 2. Hari ini kita fokus ke bisnis proses. Dengan mengetahui siklus transaksi dengan baik, maka nanti akuntan ketika menjalankan perannya sebagai evaluator desainer, dia bisa mencari data atau bertanya ke perusahaan itu dengan tepat. Ini misalnya dokumennya mana, terus siapa yang terkait. Nah, itu bisa dilihat di seluruh organisasi, jadi ada kayak gambarannya dengan jelas. Oke. Untuk mengevaluasi sistem, apalagi ini nanti masuk di tugas laporan proyek SIA ya, kita harus belajar cara mereview dokumentasi dari sistem, mulai gambar, flowchart, DFD, juga dokumen-dokumennya. Terus kita harus tahu kalau ini seandainya offline, maka kita ke perusahaan, kita harus berinterview dengan pihak-pihak yang terkait di siklus itu. Tapi ini kan nanti kasusnya sudah diberikan, jadi sudah ada job desk-nya dengan jelas. Terus di observe transaksinya, kita melihat dari data yang ada itu juga dokumennya. Nah, selain itu kita juga harus tahu informasi yang dihasilkan ini untuk apa ya, gitu. Misalnya laporan penjualan ini perlu dibuat loh, untuk apa dulu? Untuk menilai, untuk mengetahui penjualan barang yang tinggi, atau untuk mengetahui perusahaan ini menurun atau naik. Nah, apa yang supaya kita benar-benar bisa menghasilkan informasi yang berguna. Terus gimana cara mendapat informasinya, get information? Apakah melalui dokumen atau bisa merupakan secara lisan, tapi sebaiknya dokumen itu secara tertulis supaya ada buktinya. Nah, dari situ kita akan develop
plan-nya ini untuk gimana cara dapatnya. Kita menggunakan kertas, kolom-kolomnya gimana untuk mendapatkan informasi dengan baik. Oh, dokumen yang baik harus ada tanggal, harus ada nomornya, harus ada yang tanda tangan, nah seperti itu. Jadi kita mendevelop plan untuk menghasilkan informasi yang berguna. Oke, itu tujuan dari evaluasi SIA. Jadi tujuan terakhirnya menghasilkan laporan yang bisa diandalkan. Oke, nah sini kita sekarang masuk ke siklus transaksi. Siklus transaksi di buku Rama dikenal 3, yaitu acquisition, purchasing, pembelian. Nanti kita bahas lebih lengkap pembelian itu gimana. Kemudian ada konversi, yaitu mengubah bahan baku menjadi barang jadi. Tapi untuk konversi ini tidak dibahas di buku Rama. Memang jarang sih buku yang bisa menggambarkan proses produksi, karena proses produksi antara perusahaan dengan satu dengan yang lain itu biasanya berbeda jauh. Tapi kalau pembelian, penjualan tuh biasanya kurang lebih hampir-hampir sama, tapi ada kekasannya sendiri. Nah itu. Kemudian yang ketiga, siklus penjualan atau siklus pendapatan. Bagaimana kita menerima pesanan pelanggan sampai memperoleh pendapatannya. Oke. Kita mulai dulu dari siklus pembelian. Nah, di sini ada P, ini halamannya buku. Jadi bisa dibuka di halaman yang tertera di slide ini, halaman 24 sampai 26. Nah, pernah saya singgung di proses bisnis perusahaan itu nanti kan dia dari hulu sampai hilir, maka ini dibagi menjadi siklus-siklus transaksi. Nah sekarang yang kita bahas adalah siklus transaksi pembelian. Nah di siklus terdiri dari event-event, tapi event-event ini jangan dihafal, nanti kita akan belajar tentang event juga. Gimana sih ngakui ada 1 event, ada 2 event. Nah seperti ini yang diceritakan ada di siklus pembelian ada 7 event, tapi 7 ini jangan dihafal ya. Nanti bisa aja satu perusahaan ini siklus pembeliannya cuma 5 event, bisa aja ada siklus pembelian yang eventnya malah ada 9. Makanya ini jangan dihafal, ini kurang lebih biasanya siklus pembelian itu terdiri dari 7 ini. Gitu, ini kayak apa ya? Pengetahuan umumnya. Tapi nanti ketika masuk di kasus kita harus menyesuaikan di perusahaan yang dibahas itu. Oke. Nah, sekarang saya bahas untuk event yang pertama itu adalah berkonsultasi dengan supplier. Artinya kita kalau mau beli kan harus tanya-tanya. Sama lah kita kalau ke mall gitu kan, ya cara konsul dengan supplier itu bisa bertanya-tanya, bisa survei harga gitu ya, kita lihat-lihat harganya di toko ini, nah seperti itu. Atau telepon atau lewat email kita tanya, kalau seandainya kita beli ini sejumlah ini bisa dikirim kapan, terus dapat diskon atau tidak gitu ya. Nanti kita pilih yang terbaik. Yang terbaik gimana? Barangnya paling murah, dikirim tepat waktu, kualitasnya banyak, dapat diskon dan beli ngutang. Ya memang itu yang pembelian yang terbaik yang harus kita beli ya. Itu bukan artinya kita seenaknya sendiri ya, memang itu aturan bisnisnya. Nah, setelah kita memiliki data dari supplier, tapi yang melakukan ini adalah bagian pembelian. Ingat kemarin saya pernah bilang cross function, jadi di satu siklus ini pemainnya tidak cuma satu, ada bagian pembelian, ada bagian-bagian yang lain. Nah biasanya yang melakukan survei dengan pemasoknya itu bagian pembelian, karena nanti dia yang pesan. Oke, yang kedua adalah proses requisition, permintaan. Tapi sebaiknya proses requisition ini jangan dari bagian pembelian. Proses requisition itu sebaiknya dari unit yang meminta. Misalnya gudang barangnya habis, maka dia yang mengajukan permintaan pembelian, baru pembelian bisa melakukan pesanan pembelian. Jadi sebelum pesanan pembelian, sebelum melakukan pesan beli, sebaiknya ada proses requisition, yaitu permintaan pembelian. Jadi pesanan pembelian ini tidak sembarangan dilakukan, tapi memang ada permintaan pembelian, dan permintaan pembelian ini dari unit yang membutuhkan, maka dia tahu memang dia minta karena di kartu stok menunjukkan sudah waktunya beli, barangnya habis, nanti tidak bisa produksi atau tidak bisa jualan lagi. Nah seperti itu. Dan perlu digarisbawahi ya, proses requisition ini termasuk pengendalian internalnya itu sebagai dasar otorisasi. Artinya sebagai kita harus melakukan pembelian, bukan karena maunya bagian pembelian gitu ya. Karena gini, sebenarnya dibandingkan bagian penjualan, bagian pembelian ini lebih basah, ngerti ya. Jadi dia itu godaan imannya banyak.
bagian pembelian nih, apalagi toh bagian pembelian sudah sampai levelnya manajer pembelian tuh masih ada yang perusahaan gede banget sampai ada direktur pembelian, atau sampai ada yang bagian direktur pembelian itu sampai apa yang dia beli itu banyak karena dia itu perusahaannya level nasional. Wah, godaannya direktur ini pasti banyak. Pasti pemasok-pemasok tuh ngirimi parcel, ya parcel Natal, ya parcel Lebaran, ya parcel Imlek lah, semua parcel dapat supaya apa? Direktur ini senang sama suppliernya supaya beli. Nah, gimana perusahaan itu tetap supaya direktur ini tetap atau bagian pembelian ini tetap mengerjakan sesuai dengan aturan. Makanya proses requisition itu penting supaya bagian pembelian walaupun kenal baik dengan pemasok, ya harus kenal baik sih bagian pembelian supaya dapat diskon, supaya beli ngutang ya. Tapi untuk jumlah yang dipesan dan kualitas barang yang dipesan itu ditentukan oleh bagian yang membutuhkan, yaitu gudang atau ya yang minta gitu ya. Itu namanya proses requisition. Contoh misalnya di kampus ada bagian pembeliannya, tapi bagian pembeliannya akan melakukan pembelian kalau misalnya kalau itu buku perpustakaan ada permintaan, kalau misalnya itu tinta atau kertas rem atau perlengkapan kantor lainnya, mungkin fakultas tertentu yang melakukan permintaan ini di fakultas habis gini-gini, atau pengadaan komputer untuk fakultas X ya, karena dekan fakultas X mengajukan permintaan sehubungan dengan pengembangan kurikulum ini yang di ACC oleh rektor. Jadi bagian pembeliannya baru melakukan pembelian, sama dengan di perusahaan. Jadi bagian gudang minta di ACC kepala gudang, kemudian diajukan ke bagian pembelian, dilihat sesuai dengan budget perusahaan ya baru dilakukan. Nah seperti itu. Jadi nggak sembarangan bagian pembelian itu melakukan pembelian. Jadi proses requisition ini penting banget, jangan sampai nggak ada di suatu perusahaan. Nggak gitu, nggak ada yang mengendalikan bagian pembelian gitu ya. Nanti bagian pembelian beli-beli karena ada diskon padahal di gudang barangnya sudah banyak. Nah seperti itu ya. Nah setelah proses requisition baru kita develop agreement dengan pemasok, yaitu melakukan pesanan pembelian gitu ya. Nah pesanan pembelian ini artinya si bagian pembelian itu telepon ke pemasok melakukan pesanan sesuai dengan data yang dia punya ya, yang sudah melakukan survei-survei itu. Tentunya pemasok yang tempat dia pesan harusnya pemasok yang ada di list perusahaan, di mana yang sudah pernah disurvei, dalam arti harganya sudah paling murah gitu ya, kualitasnya baik dan kirim tepat waktu. Nah seperti itu. Setelah pesan pembelian apa? Kita menunggu barang datang. Nah kalau barang datang diterima, itu namanya penerimaan barang. Tapi sebaiknya yang menerima adalah bagian yang pesan ya, di gudang. Memang bagian pembelian yang beli, tapi bagian gudang yang menerima, sehingga dia bisa cek langsung. Kalau nggak sesuai dia langsung retur. Kalau bagian pembelian takutnya gini, bagian pembeliannya sungkan karena deket sama supplier. Aduh ini miring sedikit, aduh ini cuma basah sedikit. Lah kertas seluk basah kan nggak bisa dipakai, misalnya itu percetakan. Tapi kalau bagian gudang yang terima langsung ditolak karena tidak sesuai dengan kualitasnya, sehingga proses siklus pembelian ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan aturan perusahaan dan efektif dan efisien sesuai aturan yang berlaku di perusahaan itu. Kemudian kalau sudah diterima, maka perusahaan akan menerima tagihan. Yang terima tagihan adalah bagian hutang atau bagian yang ngurusin membayar hutang, bukan bagian pembelian lagi, tapi tentunya sudah ada laporan kalau sudah terima barang gitu ya. Kemudian dipilih, kan tagihannya perusahaan pasti banyak tuh, nggak bisa dong dibayar sekaligus, pasti dipilih yang mungkin ada term diskon yang ingin dipakai, mungkin ada tanggal-tanggalnya sesuai dengan yang dijanjikan termin ya. Kemudian write check ya, pembayaran yang baik itu sebaiknya write check, pakai cek, karena tertulis nggak, kalau salah kan kelihatan. Kalau uang tunai ini kan bisa ya ada resikonya lah istilahnya, bisa kelebihan, atau transfer masih aman juga gitu. Ada bukti dokumennya kan kalau kita transfer ke supplier. Nah itu cerita tentang siklus pembelian, halaman 24 sampai 26 ya. Jadi kurang lebih siklus pembelian itu seperti ini. Kemudian kita akan ke siklus penjualan. Ini juga ada 7, kebetulan sama-sama 7 ya, tapi ini adalah secara umum. Tapi sekali lagi harus lihat kasus di perusahaan atau kasus yang kita baca, harus menyesuaikan. Bisa aja dia hanya ada 5 event gitu ya, ini cuman
contoh pada umumnya. Oke, kita lihat event-event yang ada di kejadian-kejadian yang ada di siklus pendapatan atau penjualan. Biasanya kita bilang siklus pendapatan itu untuk perusahaan jasa, penjualan itu untuk perusahaan dagang biasa atau manufaktur. Sama aja sih siklus pendapatan dengan siklus penjualan. Oke. Nah, sebenarnya hampir mirip dengan siklus pembelian, cuman dia sisi baliknya. Kalau tadi sisi pembeli, sekarang ini sisi penjual. Jadi apa yang pertama, respond to customer inquiries. Jadi kalau kita jualan kan, kalau ada yang nanya ya dijawab gitu ya. Kalau nggak ada yang nanya ya kita yang nawar-nawarin gitu. Di toko kan gitu ya, ditawar-tawarin. Atau di perusahaan kirim katalog, kirim promo harga, kirim penawaran harga. Nah itu namanya respond to customer inquiries. Jadi bisa pasif, yaitu kita menunggu customer bertanya, ya tak sering tanyain, atau aktif kita yang menjemput bola, jadi nawar-nawarin. Nah seperti itu. Nah karena kita sudah melakukan itu semua, istilahnya promosi ya, gampangannya gitu. Kemudian ada yang tertarik, maka pelanggan atau customer akan pesan ke kita, default agreement, namanya pesanan penjualan. Kalau tadi itu pesanan pembelian. Nah sekarang kita tahu penjualan atau pendapatan, namanya pesanan penjualan. Kemudian pelanggannya pesan, aku mau barang ini, atau servis mau barang ini, tolong dikirim ini. Nah karena kita dipesenin, langkah ketiga menyiapkan barangnya untuk dikirim. Jadi kita nyiapin, dipak, terus dikirim gitu ya ke customer. Mungkin Sias bisa membayangkan kalau Anda buka toko online, jadi ada yang pesen terus dipak, dikirim gitu ya. Setelah dikirim ya, kalau misalnya itu penjualan tunai langsung dibayar, tapi kan tetap nagih dibayar. Tapi kalau misalnya itu penjualan kredit, maka membutuhkan waktu sehingga ada periode mengumpulkan kas sendiri dengan hasil tagihan. Kalau yang tunai mungkin langsung bill and collect cash itu bersamaan. Tapi kalau penjualan kredit kita tagih dulu mungkin 2 minggu, sebulan, itu kita baru terima uangnya. Nah yang baik, perusahaan yang baik itu akan menyetorkan hasil penjualan hari itu ke bank, bukan dicampur ke kas perusahaan. Kalau kas di perusahaan itu biasanya namanya kas atau kas kecil ya. Kas kecil itu tidak diisi dari penjualan, tapi beda. Makanya hasil penjualan itu yang kalau mau dicatat dengan benar langsung setor ke bank sorenya atau besok paginya. Makanya banyak orang yang terutama Senin, karena kan bank tutup, sehingga penjualan Sabtu Minggunya itu numpuk baru di store Senin. Nah tapi sekarang kan ada ATM store ya, jadi tidak seperti itu. Jadi sebaiknya segera di store ya, untuk jaga-jaga supaya kalau misalnya ada apa-apa di perusahaan, nggak minta gitu ya, misalnya kebakaran atau terjadi sesuatu, uang itu di bank bukan di perusahaan. Dan godaan iman nggak ada. Karyawan tuh kalau lihat uang banyak, termasuk saya gitu ya, yang ngiler lah gitu, kepingin kepingin ngambil maksudnya. Atau misalnya nggak sengaja uangnya seamplop jatuh, kalau nggak ada yang lihat ya saya ambil lah. Di kelas juga gitu, kalau misalnya ada mahasiswa yang uangnya jatuh 100.000, mungkin saya kembalikan karena cuma 100.000. Tapi kalau misalnya ada mahasiswa yang jatuh tuh saya lihat amplopnya 1 juta, mungkin saya mikir. Makanya jadi orang harus seteliti mungkin. Kita tidak bisa berharap lingkungan ini selalu baik ya. Saya cerita bisa jadi seperti itu. Gitu ya. Nah kemudian prepare report, jadi melakukan ringkasan penjualan. Hari ini saya berhasil menerima uang segini. Nah nanti sehingga waktu melakukan rekonsiliasi bank ini cocok, bisa gitu. Oke, bisa rekonsiliasi bank, bisa laporan penjualan atas sales, bisa laporan penjualan atas per barang, sesuai yang dibutuhkan. Siklus penjualan ini bisa Anda lihat di halaman 23 dan 24. Saya mungkin tidak menyebutkan halaman lagi, tapi Sias bisa melihat langsung sesuai yang tertera di slide ini. Sekarang kita masuk ke identifikasi event. Nah seperti yang saya bilang tadi, kok bisa ya siklus penjualan ini ada 7 event, tapi katanya Bu Dinaka bisa ada 5 event, terus aku taunya gimana? Nah ini cara mengidentifikasi event. Anda harus tahu event tuh kayak urutan-urutan atau kecilan-kecilan aktivitas yang ada di satu siklus. Nah itu. Oke. Sekarang yang pertama, kita sebut
kejadian pertama, first event, jadi kejadian nomor 1 gitu ya. Jika apa? Kalau tidak ada kejadian ini, maka kita tidak anggap ada kegiatan. Kalau kejadian pertama tidak ada, ya pasti kejadian kedua nggak ada gitu ya. Jadi kejadian pertama diakui jika apa? A person atau departemen, karyawan dari perusahaan itu mulai ngambil responsibility, mulai ngambil tanggung jawab atas aktivitas gitu. Jadi harus start dari karyawan perusahaan. Misal nih, ada ke restoran, parkir mobil, yang parkir siapa? Saudara sendiri kan, dibantu tukang parkir, tapi tukang parkir kan bukan karyawannya restoran itu, maka itu kejadian parkir mobil bukan kejadian yang pertama gitu ya. Menunggu dipanggil, nah kan Anda yang menunggu, kemudian ada misalnya duduk terus mulai pesan makanan, nah pelanggannya karyawannya mulai melakukan pencatatan. Jadi karyawan perusahaan yang pertama kali melakukan kerjaan itu adalah kejadian pertama. Sama dengan di WM, kalau misalnya di kampus ya, kalau misalnya Anda pinjam buku di kampus, datang ke kampus, diperiksa SIM, KTM, terus parkir. Apakah itu kejadian pertama? Apa hubungannya pemeriksaan ini dengan hal-hal di kampus? Nggak ada. Terus Anda menuju ke kampus mungkin di lantai 6, pencet lift, nggak ada, itu bukan kejadian pertama. Anda masuk nitip cari-cari buku, bukan. Kapan kejadian pertama? Ketika Anda memberikan buku ke orang perpus dan orang perpus itu mencatat karena mau dipinjam. Nah, itu kejadian pertama. Jadi ketika orang dalam perusahaan itu mengambil tindakan tanggung jawab dari suatu kegiatan, itu baru kejadian pertama. Abaikan kejadian yang tidak memerlukan agen internal. Agen internal itu ya karyawan perusahaan, orang di dalam perusahaan. Ya contohnya atau bagian penjualan berarti apa? Sales, orang gudang, terus kasir karena terima duit. Nah, itu internal agennya. Tapi sesuai kasus ya. Kalau tidak ada pemain dari dalam perusahaan yang terkait, maka itu tidak bisa dianggap kejadian, bukan kejadiannya siklus itu gitu ya. Yang dianggap adalah yang terkait, dan first eventnya itu ketika karyawan itu melakukan pencatatan. Nah, kejadian keduanya, kan tadi kejadian pertama, kejadian keduanya new eventnya, kejadian kedua ketika apa? Ketika tanggung jawabnya ditransfer dari agen internal yang satu ke agen internal yang lain. Nah, ini contoh nih, misalnya saudara ke perusahaan, pesanannya dicatat. Nah, itu kan kejadian pertama nih, sales mencatat. Kemudian sales memberikan catatan itu ke bagian gudang untuk disiapkan barangnya. Nah, ketika bagian gudang itu menerima catatan dan menyiapkan barangnya, itu adalah kejadian kedua, yaitu kejadian menyiapkan barang. Karena kan sudah berpindah nih, sales ke bagian gudang, berarti sudah beda orang. Maka ini namanya kejadian kedua. Misalnya nih, ini tidak ada gudang, tokonya itu yang ngambil barang juga sales. Jadi kita pesan sama sales, sales sudah nyatet terus ngambil barang di gudang, ngepak. Berarti itu satu kejadian karena tidak berpindah. Kan salesnya ngerjain terus gitu ya, nyatet terus nyiapin barang, ngepak. Ya berarti cuma satu aktivitas, yaitu melayani pelanggan yang pesan itu. Ya cuma satu aktivitas. Tapi kalau orang itu nyatet terus catatannya dikasih ke orang gudang untuk menyiapkan barang. Nah, ini ada dua kejadian. Yang pertama nyatet oleh sales, yang kedua menyiapkan barang oleh bagian gudang. Jadi ini baru disebut ada kejadian baru. Lah kalau misalnya bagian gudang ngoper lagi ke sales, dibalikin supaya dikasihkan, ya itu kejadian ketiga. Kan ada operan dari sales ke gudang, gudang ke sales. Ya walaupun balik, tapi ini kan sudah beda orang lagi. Maka ini disebut kejadian yang ketiga gitu, yaitu memberikan ke customer. Terus customer bayar ke kasir. Oh, kejadian keempat itu berarti kan sudah beda pemain. Nah, seperti itu. Jadi sekarang yang keempat, bisa sebagai new event tapi pemainnya sama. Tadi saya kan bilang sales ke bagian gudang itu baru kejadian yang berikutnya, tapi bisa aja sama-sama sales atau sama-sama bagian gudang. Contohnya gimana? Tapi kejadian yang berikutnya, contohnya yang pinjam buku. Kejadian pertama, minjem buku. Terus Anda kan habis minjem buku pulang, 2 minggu balikin buku. Nah, ini enggak bisa dong, walaupun orang yang melayani Anda itu sama, enggak bisa dong dianggap satu kejadian. Ini kejadian baru, yaitu mengembalikan buku. Jadi
walaupun dengan orang yang sama, same internal agent ya, tapi boleh diakui sebagai kejadian berikutnya jika ada interupsi. Jadi ada jeda waktunya. Bu, jeda waktunya berapa? 2 menit, 5 menit, 10 menit, 15 menit, 30 menit, 1 hari? Oh, nggak bisa ditentukan. Sesuai dengan jalan ceritanya, kayak perpustakaan tadi itu berarti jeda waktunya 2 minggu karena dia kembalikan bukunya itu 2 minggu kemudian. Atau misalnya sales nagih nih jadi sales yang ngirimin faktur, kemudian nanti 2 minggu sales datang lagi untuk ngambil uangnya. Nah, berarti kan ada jeda. Maka yang waktu nagih disebut kejadian menagih, waktu ngambil uang disebut kejadian menerima uang kas pelunasan. Jadi 2 kejadian karena ada interupsi waktu, walaupun yang main sama tapi ada jeda. Selain jeda ya, biasanya untuk hal yang jeda ini akan terjadwal kapan mulai, kayak perpustakaan tadi 2 minggu lagi Anda harus kembalikan, kayak ini sudah ngirim tagihan 2 minggu lagi dia menerima uangnya. Jadi terschedule. Biasanya untuk new event dengan orang yang sama ada interupsi dan jadwalnya terschedule kapan kejadian 1, kapan kejadian 2. Atau Anda nginep di hotel, pertama kali datang dilayani resepsionis, dapat kunci, terus Anda nginep, besoknya pulang dilayani resepsionis lagi, tapi beda. Waktu datang itu berarti resepsionis melayani pemesanan kamar. Waktu pulang walaupun resepsionis yang sama tapi nama kejadiannya sudah yang berikutnya, yaitu apa? Memproses penginapan. Anda harus membayar berapa, terus ini. Nah, ngembaliin uang jaminan dan segalanya. Nah, itu. Jadi walaupun agen yang sama biasanya ada interupsi waktu. Dan biasanya jadi ada 3 ya, ada interupsi waktu, dimulai di jadwal yang sama, dan biasanya yang memulai itu adalah agen eksternalnya. Contoh kayak balikin buku tadi ya, minjem kejadian yang pertama, ngembaliin, ada jadwal, ada jeda, dan yang biasanya yang mau ngembaliin kan eksternalnya, bukan si orang perpusnya telepon sama dengan sales, dia nagih, terus ada jeda, ada waktu schedule time, terus biasanya pelanggan yang telepon, ini saya sudah transfer, ini saya mau bayar gitu. Kalau belum ya ditagih. Nah, itu tetap kejadian penagihan. Kalau nagih-nagih terus tetap namanya kejadian penagihan, bukan penerimaan kas gitu ya. Nah, terakhir jangan lupa kalau kita sudah tentukan kejadiannya, kasih nama. Oke? Jadi saya ringkas, ada di halaman 29, ada 5 caranya. Pertama, kita harus tahu kejadian pertama yang diawali oleh karyawan perusahaan yang pertama kali mengerjakan atau take action responsibility ke kejadian itu. Yang kedua, abaikan kalau tidak terkait dengan agen internal. Yang ketiga, akan menjadi kejadian yang baru, kejadian berikutnya jika ada transfer tanggung jawab dari agen internal 1 ke agen internal yang 2. Selain itu, boleh diakui kejadian baru juga jika ada interupsi waktu walaupun dimulai oleh agen internal yang sama. Nah, seperti itu. Dan jangan lupa ada schedule time-nya, dan biasanya yang berinisiatif adalah agen eksternalnya. Agen eksternal itu kalau kita penjualan berarti agen eksternalnya pelanggan. Kalau kita pembelian berarti agen eksternalnya pemasok, jadi orang yang di luar perusahaan. Terakhir, jangan lupa kasih nama. Namanya jangan panjang-panjang karena nanti kan kita belajar menggambar. Namanya itu sesuai dengan kejadiannya aja. Misalnya mencatat pesanan, ya pemesanan, mencatat pemesanan, atau pemesanan boleh, atau pencatatan pesanan boleh, mau pakai awalan me, mau pakai awalan pe, terserah, intinya sama, tapi jangan panjang-panjang, nanti kita sendiri yang susah. Nah, sekarang kita coba prakteknya ya. Nah, ini sebentar. Nah, ini saya ambil contoh kasus di halaman 30 Angelo Dinner. Oke, saya beri tip dulu ya, tips. Karena kita harus mengerti proses bisnisnya, makanya kalau ada kasus tolong dibaca secara sekilas aja. Pertama kali ya, ada tiga kali baca. Pertama, baca secara sekilas aja. Supaya tahu ini topiknya apa. Seperti ada ini, Anda baca sekilas. Oh, ini siklus pembelian, oh ini siklus penjualan, dan seperti itu. Kedua, baru dibaca teliti, pelan-pelan, teliti, dipikir. Kalau bisa, ada agen internal digaris, kata kerjanya digaris, sumber dokumennya digaris. Nah, seperti itu.
supaya nanti waktu jawab sesuai yang kita garis-garis. Tak perlu kita kasih garisan pertama 1, oh itu kejadian yang 1. Garisan kedua kejadian kedua kita kasih nomor 2. Nah seperti itu. Oke. Silakan pause video saya. Silakan lihat halaman P30. Silakan Anda baca Angelo Dinner selama 5 menit. Oke. Nah, sekarang silakan setelah 5 menit kita akan lanjut. Ini anggapannya Anda sudah membaca ya. Sekarang saya baca lagi di halaman 30. Pelanggan datang dan duduk di sebuah meja. Ini maksudnya bukan duduk di meja ya, duduk di kursi, tapi maksudnya ya duduk di kursi gitu atau di counter. Nah, ini kan kata pelakunya kan pelanggan, agen eksternal, maka ini bukan kejadian. Abaikan. Jika meja tidak tersedia, pelanggan menunggu di ruang tunggu. Jika meja tersedia, pelanggan duduk gitu ya. Kemudian pelanggan itu siap untuk memesan, dia memanggil pelayan. Saya lanjut dulu. Jadi ingat, sebelum saya membahas ini tolong seperti yang saya sarankan tadi, pause video saya, Anda baca dulu kasusnya sendiri tanpa tuntunan saya. Karena terlalu video ini kan cepat ya. Jadi tolong tadi di pause 5 menit, kemudian nyalakan lagi untuk kita bahas bersama-sama. Oke, saya lanjut. Nah, ini pelayan. Loh, pelayan ini kan agen internal. Pelayan ini agen internal. Jadi ini kejadian pertama di garis, langsung kasih 1 gitu ya. Saya enggak kasih 1 sih, ada kasih 1. Jadi kejadian pertama itu apa? Pelayan mencatat pesanan di nota penjualan yang telah dinomori sebelumnya. Artinya nomornya itu urut, print number tuh nomor bondnya itu sudah urut, nomor 1 sudah diisi, dirobek jadi nomor 2. Nah seperti itu. Kemudian pelayan akan memberikan pada staf dapur. Nah ini ada transfer tanggung jawab. Ada transfer tanggung jawab. Oke. Jadi ada transfer tanggung jawab. Sekarang kejadian yang kedua adalah kita garisin staf dapur. Staf dapur menyiapkan makanan. Kita garisin dan kasih tanda ini 2. Berarti agen internal yang kedua adalah staf dapur. Kejadiannya menyiapkan makanan. Dan dia menggunakan apa? Nota penjualan. Jadi dia menyiapkan makanan sesuai dengan nota penjualan. Penjualannya bilang capcay ya disiapkan capcay. Jangan sampai disiapkan rawon, tidak nyambung ya. Kemudian makanan sudah siap, makanan ditempatkan di rak antara dapur dan area makan. Nah itu masih, walaupun ini kan lanjutannya Bu, atau masak, potong sayur, itu tetap kejadian menyiapkan makanan karena staf dapur tidak ada operan. Jadi selama belum ada agen internal yang lain, itu tetap dianggap kejadian menyiapkan makanan. Mau motong, mau goreng, mau pesenannya ada 10, harus berupa kotaan, menyiapkan kotaan, tetap itu staf dapur yang menyiapkan. Nah ketika ada kejadian berikutnya adalah pelayan mengambil makanan. Nah ini adalah yang ketiga. Jadi ada transfer tanggung jawab dari staf dapur ke pelayan, mengambil makanan dan disajikan gitu ya. Juga nota penjualannya ditempel. Nah waktu dia sudah nyajikan makanannya, pelanggannya makan, dia nulis harga terus ditempel di meja, kan sekarang gitu ya biasanya. Nah itu tetap kejadian menyajikan makanan, pelayan yang melakukan. Nah selesai pelanggannya makan, terus kemudian dia membayar ke kasir. Nah ini baru kejadian yang keempat. Kasirnya nanti input di register. Register tuh kayak mesin yang ada di, kalau kamu ke fast food, ke McD, ke KFC itu ada yang tempat terima uang, dipijet-pijet terus kemudian ada uangnya terus dimasukkan. Nah itu cash register, itu ada komputernya, jadi di dalamnya ada data. Makanya kasir hanya menekan kodenya. Mana pernah kita pesen ayam goreng, hasilnya ayam goreng kan tinggal kodenya nanti keluar dan keluar struk. Nah itu. Nah ini tidak ada cerita struk, jadi jangan tambahin ya. Jadi si pelanggan ngasihkan nota penjualan, kasir masukkan, kemudian harganya tampil ya, terus dimasukkan lagi. Kalau ada kembalian dikembalikan. Nah ini yang dilema di sini nih. Pada akhir masing-masing giliran, kasir menutup register. Loh Bu, ini ada jeda dong. Berarti kasir menerima pada akhir. Nah berarti kan ada schedule time. Apakah ini kejadian yang ke-5? Enggak ada yang gitu. Oh kejadiannya sama-sama si kasir. Ya oke, kita anggap ini bukan kejadian baru, masih tetap si kasir gitu ya. Tapi gini, yang namanya
case itu ada sudut pandang sendiri. Ada kelompok yang jawabnya ini 5, ada kelompok yang jawabnya ini 6. Selama argumennya itu benar, selama sesuai dengan aturan yang ditentukan di SIA, maka saya anggap jawaban benar. Oke, ini saya anggap tetap kejadian yang di atasnya, keempat. Kejadian yang kelima, karena kasir itu sudah tutup, sudah merangkum, ada ringkasan penjualannya, hasilnya ini dikasihkan ke manajer. Manajer akan memeriksa, kalau cocok ya sudah. Nah, seperti itu. Oke. Nah, nanti ini yang harus Anda buat untuk tugas. Jadi bikin kolom ini ada di 30, cuman saya modifikasi ya, saya tambahin dokumen sumber dan jurnal untuk memahami topik berikutnya, yaitu organisasi data ya. Jadi ini saya tambahin di buku cuman sampai sini. Jadi tulis nomor. Tadi kejadiannya kan guys sepakat 5. Siapa aja? Ini namanya. Namanya apa? Mengambil pesanan, menyiapkan makanan, menyajikan makanan, menerima uang tunai, terus merekonsiliasi bank. Pelakunya siapa? Pelayan. Jadi kan gitu ya. Pelayan mencatat. Bu, boleh nggak saya ngomongnya pelayan kejadiannya mencatat pesanan? Boleh. Sama aja. Makanya ini kalau misalnya satu kelas jawabannya sama, nakutin ya, kok sehati banget. Seharusnya ya pokoknya nama apa aja yang merepresentatifkan kegiatannya. Jadi boleh mengambil pesanan, boleh mencatat pesanan, boleh menerima pesanan, sama aja. Agen internalnya pelayan. Dimulai ketika apa? Ketika pelanggan siap mesan. Bu, boleh nggak saya tulis dimulai ketika pelayan mulai mencatat? Bolehlah, sama aja ya, kejadiannya dia mencatat. Kemudian staf dapur menyiapkan makanan ketika staf dapur menerima catatan nota penjualan dari pelayan. Apa aktivitasnya? Memasak. Boleh nggak? Boleh nggak? Maaf saya tadi sempat ini ya. Jadi staf dapur menyiapkan makanan ketika menerima dari pelayan. Nah, dia masak. Boleh nggak kalau ini misalnya saya lebih detail, memasak makanan, memotong sayur, menaruh makanan yang siap saji di lemari antara dapur dan ruang makan? Boleh, terserah detailannya di sini, tapi tetap dianggap satu kejadian. Ini yang bagus, ini yang detail ya. Kan di sini kan ada ceritanya, menyiapkan makanan, ditempatkannya, ini kan bisa dicatat di situ. Oke. Kemudian apa dokumen sumbernya? Nota penjualan. Nah, untuk mengambil pesanan itu tidak, atau mencatat pesanan walaupun mencatat tapi tidak ada jurnalnya ya. Jurnal itu ketika apa? Ada transaksi uang yang diterima atau yang diakui, kejadian diakui. Kalau masih pesan kan masih pesan, belum tentu barangnya ada, belum tentu ada pembayaran yang dilakukan. Menyiapkan makanan ya, ini kan perusahaan jasa. Lain kalau perusahaan dagang atau manufaktur ngirim barang, ada HPP pada persediaan barang dagangan. Kalau ini kan restoran enggak. Oke, kejadian yang 3, menyajikan makanan oleh pelayan. Ingat tadi ceritanya setelah, makanya di garis-garisin ini enak. Setelah makanan siap, pelayan mengambil makanan, ya. Kemudian dia juga masukkan harga, tapi itu tetap sama, gitu ya. Jadi boleh didetilin ini, mengambil, menyajikan makanan, mencatat harga di dalam nota penjualan boleh, gitu. Ini nota penjualan tidak ada jurnalnya. Nah, kejadian keempat, menerima uang tunai siapa? Kasir. Ketika pelanggan mendatangi kasir, ini kejadiannya ya dia nyatet, ngetik, ya tak ringkasan ini, maka nota dokumen sumbernya adalah dokumen yang dipakai adalah nota penjualan dan ringkasan penjualan. Nah, ini baru ada jurnal. Jurnalnya apa? Kas pada pendapatan. Karena ini perusahaan jasa Angelo Dinner kan restoran, berarti dia perusahaan jasa. Kas pada pendapatan. Nanti di akhir shift, manajer akan merekonsiliasi uang tunai dari kasir dan dicocokkan dengan catatan-catatan. Nah, ini kegiatannya. Nah, ini adalah dokumen yang dipakai. Ini jawabannya. Jadi nanti dikasih. Ini dikerjakan secara manual ya, ditulis tangan, kemudian dicatat, terus kemudian difoto, disubmit di Bella. Nah, ya tergantung kejadiannya. Loh, kalau kejadiannya 3 ya sudah 3 aja gitu. Jadi sesuai dengan kasus yang nanti didapat ya. Kasusnya saya ambil dari buku Ramadan Jones ini. Jadi setiap kelompok akan mendapat soal yang berbeda-beda. Kita akan bahas itu di diskusi, forum diskusi. Nah, ada versi lain. Enggak, saya sih sreknya di akhir masing, ini kan ada jeda, ini kan schedule time. Loh, itu kan terima duit. Nah, ini kan melaporkan, menutup register.
Beda dong kejadiannya, walaupun kasir, tapi ini kan ada scheduling time, ada interupsi waktu, dan terjadwal di akhir, selalu di akhir shift. Berarti kejadian yang lain dong boleh. Makanya ada versi jawaban yang 6. Tadi ini versi jawaban 5, ini ada yang ini dua-duanya benar. Dan di buku juga ini ada di halaman 31. Dia memisahkan kejadian 4 ini menjadi 2. Maka di kejadian yang tadi 4 ini menjadi 4 dan 5. Ini menjadi 6. Nah, boleh. Namanya menutup register. Giliran terakhir ini. Nah, tapi kalau Anda mengakui ini lain, nah kalau kamu lihat 4 ini saya nota penjualan dan ringkasan penjualan kan dijadikan 1. Tapi kalau ini cuma terima uang tunai, jangan cerita di sini ada ringkasan penjualan. Ringkasan penjualan ketika nutup register. Nah, seperti itu. Sama, jurnalnya juga sama, cuma 1, ini tidak ada jurnalnya. Oke. Nah, itu adalah kasus Angelo Dinner. Ini adalah kasus yang paling simpel ya untuk dimengerti, karena di semua mahasiswa di kota manapun, di semester berapapun, di umur berapapun, di kondisi apapun, pasti pernah melakukan pesan makanan. Dan kurang lebih gini, mau restoran model apapun ya kurang lebih caranya seperti ini. Jadi bisa membayangkan dan tahu kapan disebut kejadian 1, kejadian 2. Ingat, kalau ada transfer tanggung jawab itu ada kejadian berikutnya. Kejadian pertama ketika agen internal mulai berinteraksi. Jangan lupa, walaupun agen internalnya sama, kalau ada jeda waktu, terschedule, itu dan inisiatifnya dari agen eksternal nih, ini yang menutup register enggak ya. Nah, itu bisa diakui sebagai kejadian berikutnya, dan jangan lupa memberi nama. Namanya jangan panjang-panjang. Oke, kita sekarang coba di soal yang ada di halaman 34 dan 35. Ini lebih panjang ya. Jadi saya rasa Anda membutuhkan waktu mungkin 7 menit. Ya, silakan pause dan silakan dibaca terus kayak tadi, dibaca sih. Oke, kita lanjut lagi. Setelah Anda pause video saya, setelah Anda membaca, nah ini sudah saya garis-garisin, dalam arti Anda sudah membaca ya, saya tidak terlalu membaca secara detail. Jadi ini ceritanya LRB, Anda harus tahu dulu proses bisnisnya. Kok tadi kan Angelo Dinner ya, Angelo Dinner itu restoran yang gimana? Yang kita bahas tadi. Apakah restoran warteg? Enggak ya, ini kayak restoran dine-in, dimana orang datang pesan makan baru bayar. Jadi restoran dine-in, bukan take away, bukan kayak KFC juga, bukan. Nah, sekarang setelah baca ini, apa sih LRB? Apakah toko buku? Hati-hati ya, LRB itu bukan toko buku, tapi LRB itu penerbit buku kayak Salemba gitu ya. Nah, kalau toko buku memang jualan buku kayak Gramedia, tapi kalau penerbit buku kayak Salemba itu dia tidak jual langsung ke pelanggan, tapi dia akan jual lewat toko buku. Jadi penerbit buku ini cara marketingnya bukan ke toko buku, tapi dia ke dosen-dosen. Kalau dosen-dosen itu nyuruh mahasiswanya beli, maka mahasiswanya akan beli di toko buku. Nah, toko buku kalau ada mahasiswa yang beli, maka toko buku akan pesan ke penerbit. Nah, jadi kayak gitu. Dosen tidak beli ke penerbit, dosen cuman ditunjukin terus, oh ya aku mau pakai. Mahasiswa yang disuruh beli bukunya, mahasiswa akan beli ke toko buku yang pesan ke penerbit. Jadi proses bisnisnya kayak gitu. Makanya ini kejadian yang pertama ya, karena agen internal, perwakilan penjualan melakukan keliling kampus. Oh, ini berarti siklus penjualan. Berarti ini yang nawar-nawarin. Yang tadi di sini itu langkah yang pertama nih, respond to customer inquiries. Jadi dia melakukan nawar-nawarin ke dosen gitu ya. Nanti dosen kalau berminat dia akan mau dan pakai. Nah, nanti para manajer toko buku, hati-hati ya, para manajer toko buku ini bukan manajernya LRB, tapi toko buku yang langganannya LRB itu melakukan pesanan sama departemen pencatatan pesanan dicatat. Nah, jeleknya soal ini tuh nama departemen pemesanan ini diganti-ganti ya, departemen pencatat pesanan penjualan. Kemudian di sini namanya staf pesanan. Harusnya soal tuh namanya harus sama. Nanti Anda di kasus juga kalau misalnya membahas disamakan. Kalau misalnya nganggap ini namanya departemen pesanan penjualan ya sampai akhir namanya departemen pesanan penjualan. Kalau misalnya namanya staf pesanan ya namanya staf pesanan. Oke, kita anggap sama ya ini. Jadi manajer toko pelanggan akan pesan ke departemen pemesanan, staf pesanan, terus dicatat.
ceritanya itu gini, kalau toko buku itu langganan, berarti waktu ketik komputer kayak Anda KRS muncul namanya Anda karena sudah terdaftar gitu ya. Tapi ini seandainya toko baru yang melakukan pemesanan, maka harus input data kayak kita handphone. Kalau sudah ada teman kita kan nomornya sudah ada di dalam, tapi tak belum ya harus dicatat dulu di kontak list kontak handphone itu ya. Nah sama, setelah dicatat baru kita bisa proses pesanan penjualannya. Nah nanti menghasilkan apa? 2 catatan nih. Jadi ketika sudah selesai diketik oleh staf pesanan, waktu di print dia menghasilkan 2. Kayak Anda print out KRS tapi hasilnya 2. 1 print out KRS, 1 apa. Nah ini sama, di print sekali tapi hasilnya 2. 1 pesanan penjualan, 1 namanya slip pengambilan. Bentuknya sama, cuman namanya aja beda gitu ya. Jadi nanti yang pesanan penjualan dikasih ke departemen penagihan, yang slip pengambilan dikasihkan ke gudang. Tetap ini namanya, jadi satu paragraf ini adalah cerita tentang kerjaannya staf pesanan, yaitu kejadian yang kedua. Oke, kejadian yang ketiga, nah ini cerita kalau produknya itu CD-ROM ini. Oke, kejadian yang ketiga yaitu ketika karyawan gudang pakai slip pengambilannya itu ngambilin barang terus tidak dipak ya, ditaruh di kotak. Nanti dikasihkan ke departemen pengiriman. Nah ini kejadian berikutnya lagi, jadi kejadian 4. Pakai staf pengiriman kasih ke sudah terima dari staf gudang, terus dia nyiapin slip pengepakan. Hati-hati ya, jadi di staf pengiriman ada dua dokumen, slip pengambilan dan slip pengepakan. Nah itu terus nanti dikirim, kemudian nanti slip pengepakannya dikasihkan ke departemen penagihan. Berarti departemen penagihan terima 2 ya. Tadi terima pesanan penjualan dari sales, dari staf pesanan, terus terima lagi dokumen yang lain slip pengepakan dari pengiriman. Jadi dia bisa nyocokkan, ini yang dipesan nih, pesanan penjualan itu yang dipesan oleh manajer toko. Nah ini yang dikirim, cocok nggak? Jangan sampai yang dikirim beda dengan yang dipesan. Wah, kalau sampai beda harus ditanyakan. Tapi bisa jadi bedanya gini, pesennya buku 5, tapi yang dikirim 4 karena yang ada di gudang 4. Nah itu tinggal nanti yang ditagih disesuaikan, jangan sampai nagih 5. Jadi dia perlu nyocokkan, karena yang dikirim 4 walaupun pesen 5 ya nanti nagihnya juga tetap 4. Tapi kalau nggak pesen buku A dikirim buku A, nah itu mesti dicek bagian pengepakannya atau bagian gudangnya ini error di mana, padahal bagian gudang sudah dicek sama bagian pengepakan kok masih salah. Tapi kalau beda karena tadi pesen 5 barangnya ada 4, ya nggak apa-apa, tinggal nanti nagih fakturnya itu 4. Nah ini waktu dia nagih, jadi ini ada 3 dokumen ya, slip pengepakan, pesanan penjualan, sama faktur. Nah di dalam faktur tuh ada sobekannya, jadi kayak karcis biskup gitu ya, jadi ada robekannya. Jadi dia ngeprint tapi ada robekannya, dimana yang ini datanya sama, cuman yang robekan itu lebih kecil ya. Datanya sama, ini ditagih 1 juta, maka dirobekannya juga 1 juta. Robekannya namanya remittance, tapi jadi satu faktur ya. Nah itu dikirim ke pelanggan. Itu kejadian yang berikutnya, berarti kejadian yang kelima ya. Ini 1, kemudian gudang 1 perwakilan penjualan, 2, 3, 4, 5. Terus ini setelah dikirim terima duitnya kasir ya. Nah kasir terimanya berdasarkan dia terimanya 2, cek sama robekannya, karena yang bon aslinya kan disimpan oleh pelanggan. Jadi kayak saya dikirimi tagihan, saya bayarnya berdasarkan robekan ini. Nah supaya perusahaan itu tahu berapa yang saya bayar ya, robekannya sama cek saya kirimkan balik supaya tahu ini yang saya bayar. Nah seperti itu. Berarti LRB ini harus sekali bayar lunas, tak boleh cicil, karena kan robekannya sekali terus dibayar lunas. Nah itu nanti diterima oleh kasir, tapi hati-hati ya. Jadi kasir tuh terima robekan sama cek, tapi cek itu bukan dokumen, cek itu adalah alat bayar. Hati-hati, cek itu sama dengan uang kas tapi bentuknya kertas, dan uang itu kan bisa dioper per cek, kan hanya di bank, diuangkan di bank. Nah itu nanti cek dikasihkan ke manajer, cek-ceknya tidak cuma 1 ya, makanya dia harus bikin laporan nanti sama manajer disetor ke bank, terus ada slip setoran. Tapi di sini uniknya yang ngecek cukup kasir, si manajer nggak kayak Angelo Dinner. Kalau Angelo Dinner tadi itu kan manajernya itu rekonsiliasi, memeriksa bener nggak bonnya sama duit yang diterima. Kalau ini tinggal terima ceknya nanti diuangkan di bank, dan
terima bukti setoran. Oke? Nah, ini jawabannya. Jadi yang pertama adalah merespon permintaan pelanggan. Perwakilan penjualan nggak ada di situ sih, makanya saya kasih kata tanda kutip, mungkin bawa katalog produk ya, tapi katalog produk ini dibilang dokumen ya, dia bukan dokumen sebenarnya, cuman ini supaya ada, kan kita nggak ketemu, jadi saya terangkan kalau si perwakilan ini menggunakan katalog produk, dia mengunjungi dosen-dosen dan nawarin, nggak ada jurnal. Kejadian yang kedua seperti yang kita sepakati, staf penyetatan pesanan menerima pesanan atau mencatat pesanan atau menginput pesanan. Boleh kejadiannya namanya menerima pesanan, mencatat pesanan, menginput pesanan boleh. Dokumennya apa? Slip pengambilan dan pesanan penjualan. Di mana slip pengambilan dikasihkan ke gudang, pesanan penjual dikasihkan ke departemen penagihan. Nah, kemudian mengambil barang di gudang. Nah, ini karyawan gudang ya. Kejadian yang ketiga, dokumennya slip pengambilan. Nah, 3 kegiatan ini tidak ada jurnalnya, walaupun ini perusahaan dagang ya. Nah, nanti mengirim barang baru ada jurnal jika perpetual. Oke, staf pengiriman akan mengirim barang, dia menggunakan slip pengepakan. Tapi waktu sebelum kirim barang kan dia terima slip pengambilan. Jadi dokumennya ada 2, slip pengambilan dan slip pengepakan. Jurnalnya apa? HPP pada persediaan. Gitu. Kalau dia menganut perpetual atau menganut periodik, jadi tidak ada jurnalnya. Boleh kamu nulis ini periodik Bu, tidak ada jurnalnya. Monggo. Kemudian menagih, staf penagihan dia pakai apa? Slip pengepakan, dicocokkan dengan pesanan penjualan, nanti menghasilkan faktur plus remitten ya. Ada jurnalnya, piutang pada penjualan. Nah, nanti pelanggan akan membayar, maka penerima kas atau kasir yang akan menerima duitnya dengan cek dicocokkan dengan dokumennya namanya remitten. Ada jurnalnya ya ini, apa? Tadi piutang pada penjualan, berarti ini apa? Kas pada piutang. Nah, kemudian kejadian yang 7 kan si manajer ini menerima cek-ceknya ya, terus disetor ke bank, terus dia akan terima bukti setoran. Nah, bukti setoran ini kan akan mengcross lalu sesuai dengan jumlah cek yang di setor. Jurnalnya apa? Jurnalnya adalah cash on bank pada cash on hand. Yaitu itu ada di pelajaran akuntansi keuangan. Nah, jadi ini adalah yang saya jelaskan. Ya, kita akan ketemu di pertemuan berikutnya chapter 2 part 2. Terima kasih atas perhatiannya, dan untuk hari ini kita ada tugas bab 2 yaitu mengidentifikasi kejadian, di mana tiap kelompok akan menerima kasusnya yang beda-beda sesuai yang ada di buku Rama yang dibagikan. Kita bahas ini di forum diskusi. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya.